Hai semuanya, aku Yuki. Di sini aku ingin menceritakan kisahku yang tidak akan pernah bisa aku lupakan seumur hidupku. Kisah ini berawal dari aku, seorang pria payah yang kesepian, tidak punya teman dan keluarga. Dimulai dari pagi hariku yang seperti biasa, duniaku berwarna abu-abu. Kenapa berwarna abu-abu? Karena duniaku sangat kesepian. Hari demi hari aku berangkat ke sekolah sendirian. Di kelas pun, aku hanya melihat teman-temanku. Mereka tertawa dengan teman mereka masing-masing. Bergrup-grup kesana kemari bersama-sama. Terlihat menyenangkan. Tapi tidak bisa aku lakukan. Hingga suatu hari aku mencoba berteman. Tapi hai semuanya, salam kenal, aku. Weh, siapa ini? Si bodoh ini yang berteman dengan kita. Mustahil kita berteman denganmu, payah. Pergi sana, kau membuatku jijik. Setiap kali aku ingin berteman, aku selalu ditolak. Hari demi hari, aku hanya selalu diinjak-injak dan ditendang-tendang. Mereka meledekku, tidak ada yang mau berteman denganku. Aku lelah dengan kehidupan ini. Hingga suatu hari, aku berniat untuk loncat dari gedung sekolah. Tapi, aku masih merasa takut. Tapi, suatu waktu... Siapa itu? Harusnya aku yang tanya kamu siapa. Kau mengganggu waktu tidurku, payah. Kenapa kau ada di sini jam segini lagi? Aku sudah tahu tujuanmu ke sini untuk apa. Apa maksudmu? Siapa kamu? Pergi sana. Biar ku beritahu, sebaiknya kau tidak bunuh diri di sini. Apa maksudmu? Tahu apa kau tentangku? Aku juga tahu semua orang yang datang ke sini pasti selalu ingin mengakhiri hidup mereka. Kau, seragammu berbeda. Kau bukan dari sekolah ini, kan? Ya, sepertinya aku harus memperkenalkan diriku dulu terlebih dahulu. Mulai dari mana ya? Aku tidak peduli siapa kamu. Sekarang, aku hanya ingin loncat dari sini. Ya sudah, kalau itu maumu, pergi sana, loncat sana. Aku tidak akan menghentikanmu. Dasar payah. Kau hanya mengganggu waktu istirahatku, dan aku hanya ingin melindungimu. Orang-orang zaman sekarang bodoh-bodoh ya. Sudahlah, aku mau pergi tidur lagi. Tunggu. Sebenarnya, kamu siapa? Seragammu juga terlihat berbeda dari kami. Daripada menanyakan hal tidak penting seperti itu, aku ingin tanya apa alasanmu ingin loncat dari gedung ini? Aku hanya lelah. Aku hidup dalam kesepian dari kecil. Jadi aku ingin mengakhiri hidupku saja. Ya sudah, biar kau tidak kesepian, ayo berteman denganku. Apa maksudmu dengan orang bodoh sepertiku? Aku tidak peduli kau bodoh atau payah, tapi aku ingin berteman denganmu. Hihi, sepertinya menyenangkan. Apa ini? Duniaku yang abu menjadi sangat berwarna. Aku benar-benar tidak menyangka aku akan melihat warna dunia lagi. Aku senang. Semalam itu, apa gadis itu benar-benar ingin berteman denganku? Kalau iya, aku senang sekali. Saking senangnya aku sampai menari-nari di kamar mandi. Dan mungkin aku akan melatih cara bicaraku untuk mencari topik. Apalagi dia seorang gadis, ya ampun. Seorang bodoh yang sepertiku, pertama kali berteman langsung dengan seorang gadis. Sangat hebat bukan? Orang-orang pasti akan iri denganku. Tapi, iya juga sih.
Aku kan tampan, siapa juga sih yang gak mau sama aku? Oh iya, bagaimana untuk hadiah pertemanan hari ini? Aku membelikan dia sarapan. Oke deh, aku akan membelikan dia sarapan apapun yang dia mau. Permisi, hehe, aku mau mencari sarapan. Silahkan di sebelah sana. Terima kasih. Kira-kira aku akan belikan dia apa ya? Kita kan juga baru kenal. Aku juga tidak tahu makanan favorit dia apa. Bagaimana kalau sandwich? Semua orang pasti suka sandwich. Apalagi sandwich di toko ini sangat enak. Hihi. Iya ya, aku juga belum tahu namanya. Siapa ya namanya? Kita juga belum sempat kenalan. Aku akan menanyakan namanya hari ini. Biar kita saling kenal, hehe. Oh, hai. Selamat datang kembali. Hai. Aku memberikanmu sarapan. Wah, sandwich ini enak sekali. Ini benar-benar sandwich terenak yang pernah aku coba. Terima kasih ya. Kamu siapa ya namanya? Kalau aku Tara Angelia, kamu bisa panggil aku Lia. Hihi. Makasih ya sandwichnya. Aku Yuki dan sama-sama, hehe. Nyam. Mau sampai kapan kau berdiri di sana, Yuki? Sini, duduklah denganku. Boleh. Iya. Aku gugup sekali, hehe. Kau pasti baru pertama kali berteman ya, Yuki. Jadi wajar saja sih kau gugup. Tidak apa, asik saja denganku, santai. Iya Lia, aku tidak akan gugup lagi. Aku akan membiasakan diriku denganmu. Wah, sepertinya sudah bel pulang. Ayo kita pulang. Aku akan mengantarmu ke rumahmu. Ayo. Aku dijemput ibuku hari ini, maaf ya, kau duluan saja. Baiklah, kau hati-hati di jalan ya. Pulang sana. Iya Yuki, kau juga hati-hati ya di jalannya. Bye. Hati-hati ya. Awas, nyebrangnya lihat kanan kiri dan aku juga akan pulang. Sekarang pulang. Iya, aku harus pulang. Sudah lama sekali aku tidak pulang. Ini toko ramen ayah. Seperti biasa, ayah selalu bekerja keras setiap hari. Aku bangga punya ayah sepertinya. Aku sangat merindukan ramen buatan ayah. Ayah, jaga kesehatannya. Jangan selalu memaksakan diri untuk bekerja. Ayah, jangan lupa istirahat. Jaga selalu kesehatanmu. Ibu juga akan selalu mengkhawatirkan ayah. Aku harus pergi. Sudah lama sekali aku tidak datang ke rumah. Aku tidak boleh menangis. Kalau aku menangis nanti ibu sedih. Aku harus lebih ceria. Aku akan menahan tangisan ini agar ibu tidak menangis. Wah, sudah lama sekali aku tidak kesini. Oh, adik, kau sudah sangat besar sekarang. Sekarang aku ingin lihat ibu. Kira-kira apa yang sedang dilakukan ibu sekarang?
Ibu. Seperti biasa, ibu hanya memandangi fotoku. Ibu jangan sedih terus ya. Aku selalu di sini untuk ibu. Aku selalu menyayangi kalian. Guys, nanti pulang sekolah kita shopping yuk. Aku mau ganti tas branded baru nih. Iya nih, aku juga mau ganti sepatu baru. Sepatuku udah butut banget. Wah, sepatu kan baru ganti kemarin. Lia juga suka shopping. Sudah lama sekali Guys, aku kalian tidak tahu gak ramen berbelanja. yang di pinggir jalan itu? Katanya enak banget tahu. Emang, kalian nggak tahu? Keluarga besar gue tuh suka makan di sana. Ramennya tuh bener-bener enak, kayak ramen-ramen ajaib gitu. Enak banget pokoknya. Wah, mereka suka ramen ayahku. Aku juga rindu ramen ayahku. Harusnya aku senang. Mereka sangat suka ramen ayahku dan itu pasti akan membuat ayah senang. Hai Lia, aku datang lagi, hehe. Hah? Kenapa dia tidak menjawabku? Lia, kok baik-baik saja? Oh, hai Yuki, selamat datang kembali. Iya terima kasih. Kenapa kau terlihat begitu sedih hari ini Lia? Apa ada yang terjadi sesuatu di sekolahmu? Apa maksudmu? Sekolahku kan di sini. Aku hanya bosan di sekolah terus. Aku ingin pergi bermain keluar sana. Membosankan. Aku punya 2 tiket ke wahana, apa kau mau ikut bersamaku? Ayolah, ikut bersamaku. Tiket wahana. Aku sangat ingin ke wahana. Kumohon, ikutlah denganku. Kumohon Lia, ayolah ikut. Baiklah, aku akan ikut. Terima kasih Lia. Anak ini tiba-tiba sekali menyentuh tanganku. Ini yang pertama kalinya untukku menyentuh tangan laki-laki yang tulus. Yuhu, aku sudah siap bertemu Lia. Aku sangat tidak sabar sekali. Aku harus berpenampilan tampan hari ini agar Lia terpikat olehku. Itu tampan dirimu. Semalam, apa yang kulakukan? Tiba-tiba menyentuh tangan Lia. Membayangkannya saja membuatku senang. Awali pagimu dengan bersenyum. Aku sangat senang. Hai Lia. Oh, hai Yuki. Hai. Hai. Lia, nanti malam aku ingin menunjukkan sesuatu yang spesial untukmu. Semoga kau mau melihatnya. Apapun itu, aku mau melihatnya. Asal denganmu. Hihi. Jadi tunjukkanlah yang mau kau tunjukkan itu. Baik Lia, aku yakin kau pasti akan sangat suka. Aku sangat tidak sabar ingin melihatnya. Sekarang, ayo kita nikmati wahana-wahana yang ada di sini dulu. Ayo. Wah, boneka beruang itu lucu sekali. Bolehkah aku berfoto dengannya? Aku mohon. Pergilah, itu terlihat imut. Yeay, dipoto sama beruang. Yeay. Ayo berposelah sebaik mungkin. Akan kupotret 1, 2, 3. Wah, sama-sama menggemaskan. Benarkah? Aku mau lihat dong. Untuk fotonya aku kirim kepadamu lewat mana? Tidak usah kau kirim. Itu simpan saja untuk.
Terima kasih, Lia. Aku sangat berterima kasih. Kau suka rasa apa, Lia? Aku suka rasa pink. Seru banget. Aku takut sekali. Wah, roller coaster aku selalu ingin menaikinya dari dulu. Tapi aku tidak berani. Ayo kita naik. Ini benar-benar yang pertama kalinya untukku. Naik roller coaster. Yuki, terima kasih banyak ya karena sudah mengajakku ke sini. Aku jadi bersenang-senang. Sama-sama, Lia. Aku senang kalau kau juga senang. Sekarang, ayo kita naik roller coasternya sebelum malam. Iya, ayo. Ya ampun, aku gugup sekali. Aku belum pernah menaikinya. Kau tenang saja. Aku akan selalu menjagamu. Aku tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padamu. Ayo, akan kujaga kau. Itu benar-benar menyenangkan. Itu benar-benar yang pertama kalinya untukku. Terima kasih. Lia, kau ingat aku ingin menunjukkan sesuatu lagi kepadamu. Oh iya, aku ingat. Apa itu? Sudah malam sekali nih, apalagi yang akan kau tunjukkan? Wah, kembang api. Sudah lama sekali aku tidak melihatnya. Yuki, kau benar-benar hebat. Aku senang sekali. Terima kasih, Yuki. Lia, sebenarnya aku menyukaimu dari awal kita bertemu. Tapi, Yuki, aku... Lia, kau tidak perlu menjawabnya hari ini. Tapi aku akan selalu menunggu jawaban darimu. Tetaplah bersamaku, Lia. Aku akan selalu menjagamu. Kau yakin tidak ingin aku mengantarmu pulang? Aku yakin, Yuki, ibuku akan menjemput hari ini. Jadi, kamu pulang duluan saja. Oke, hati-hati di jalan. Yuki, maukah kau menemuiku besok jam 5 sore di atap? Baiklah, besok aku akan menemuimu jam 5 sore. Baiklah, semoga kamu tidak terlambat. Haha, mana mungkin. Ya sudah, aku pulang duluan ya. Dah. Dah, hati-hati di jalan, Yuki. Besok, aku akan mengatakan yang sebenarnya kepada Yuki. Semoga setelah mendengar ini, dia tidak merasa sedih dan kecewa kepadaku. Mulai besok juga mungkin akan menjadi hari terakhirku di sini. Aku akan segera bebas. Akhirnya, aku akan merasakan kebebasan. Sebenarnya apa yang ingin dibicarakan Lia? Apa jangan-jangan dia mau mengungkapkan perasaannya juga kepadaku setelah aku mengungkapkannya kepadanya kemarin? Wah, aku sangat senang sekali. Aku tidak sabar untuk bertemu dengan Lia hari ini. Aku harus cepat-cepat berangkat dan menuju jam 5 sore. Haha. Kebetulan ada kamu. Bisa bantu ibu sebentar? Boleh, Bu. Bantu apa? Ini sebenarnya laptop ibu gak tahu kenapa susah dipakai. Oh baik, akan saya cek kesalahannya, Bu.
Tolong ya, ibu juga tidak tahu apa yang terjadi sama laptop ibu. Baik Bu, serahkan saja padaku. Baiklah, ibu tinggal dulu ya, ibu harus ada urusan sebentar. Mari kita lihat apa yang harus diperbaiki dari laptop ini. Hah? Foto itu kenapa? Kenapa ada Lia di dalamnya? Dan ibu juga terlihat seperti masih muda. Apa jangan-jangan Lia adalah guru di sini tapi menyamar jadi anak sekolah? Bagaimana Yuki? Bisa diperbaiki tidak? Maaf ya, ibu merepotkanmu. Ibu, aku ingin tanya sesuatu. Apa ibu kenal gadis yang bernama Lia? Kenapa itu ada di foto angkatan sekolah ibu? Oh, Lia. Gadis Malang itu, dia sudah tidak ada. Hah? Apa maksud ibu? Iya, dia sudah meninggal tahun 2002. Tidak, ini pasti tidak benar. Semua yang dikatakan ibu itu pasti bohong. Ibu, maaf, saya harus pergi dulu. Ini tidak mungkin. Lia sudah mati. Tidak mungkin. Lia ada di atap sekolah kan? Lia. Lia, kita perlu bicara sebentar. Kemarilah. Ada apa Yuki? Kenapa kau ada di sini? Yuki, bukannya aku menyuruhmu datang sore ya? Ya, aku tahu. Tapi kita perlu bicara sekarang. Kenapa kau tidak memberitahuku? Kalau kau adalah arwah gentayangan yang tidak tenang. Kenapa? Yuki, aku berniat memberitahumu hari ini. Maafkan aku karena aku tidak memberitahumu lebih awal, Yuki. Aku ingin, tapi aku terlalu takut. Aku takut kau ketakutan saat melihatku, Yuki. Hanya kalau Tapi bukan berarti kau harus menyembunyikan dariku kan? Tapi kenapa? Kenapa tidak sejak awal? Kenapa kau harus takut padaku? Aku ini temanmu. Sekarang, ceritakan kepadaku, bagaimana kau bisa ada di sini? hari itu dimulai pada hari pembagian nilai. Aku mendapat nilai yang bagus. Tapi saat itu, aku tidak yakin aku bisa masuk fakultas impianku dengan nilai seperti itu. Di saat itu, aku berniat pergi ke ruang guru untuk memperbaiki nilaiku. Karena aku sangat ingin membanggakan kedua orang tuaku masuk fakultas yang aku impikan. Saat itu, temanku meyakinkanku untuk tidak nekat seperti itu dan menerima nilai yang ada. Tapi saat itu aku benar-benar tidak bisa dihentikan. Aku berlari pergi ke ruang guru untuk menemui Pak Levi dan memperbaiki nilaiku. Di sana aku tidak sadar bahwa ada seseorang yang memperhatikanku. Aku berbicara kepada Pak Levi, ingin memperbaiki nilaiku. Tapi Pak Levi bilang nilaiku sudah sangat cukup untuk masuk fakultas impianku. Dan dia bilang tidak usah ada perbaikan lagi. Dan di situ aku mulai mengurungkan niatku. Mungkin itu sudah cukup bagiku. Dan saat aku ingin pergi, tiba-tiba ada panggilan yang menyuruhku masuk ke ruang kepala sekolah. Pak Levi menyuruhku untuk datang dulu. Dan aku pun datang mengetuk pintu. Saat aku masuk, aku bertanya kepada Pak Kepala Sekolah. Dia berkata, "Kemarilah." Saat itu, aku berjalan saja dengan tenang, tanpa tahu apa-apa. Tidak lama dari itu, tiba-tiba Pak Kepala Sekolah memelukku. Aku sangat takut. Dia berkata hal-hal aneh kepadaku. Aku mendorongnya.
Dan aku tidak sanggup berbicara apa-apa lagi selain aku tidak menyukainya. Dan Pak Kepala Sekolah bilang aku boleh pergi. Dan aku hanya tersenyum saat aku ingin pergi dan sudah mendekati pintu. Tiba-tiba dia datang menghentikanku dan mengancamku. Dan aku pun tersungkur. Dia pun langsung memukulku. Dan saat aku sadar, dia melecehkan aku. Saat aku melawan, dia mencekiku hingga mati. Dan tidak sadarkan diri, dia benar-benar kejam. Aku terbaring tak berdaya. Aku melihat wajahnya yang ketakutan. Dan di saat itu, aku sadar tubuhku di bawah hujan. Setelah malam itu, aku tidak pernah pulang. Ibu dan ayahku bertanya-tanya kepada guru-guru yang ada di sekolah. Bahkan guru-guru yang tidak tahu apa-apa pun, mereka kena dampaknya. Mereka tersalahkan. Kedua orang tuaku sangat sedih, marah dan bercampur emosi. Ibuku bertanya kepada temanku, tapi temanku tidak melihat. Ibuku terus mencari, dan ayahku yang selalu terlihat kuat di rumah, dia pun merasa sangat sedih di tokonya. Polisi juga tidak pernah menemukanku. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, aku tidak pernah ditemukan. Lia, bangunlah. Kemari. Maaf karena aku sudah terbawa emosi, Lia. Tidak, seharusnya aku yang meminta maaf kepadamu. Aku akan membantumu untuk bebas, Lia. Benarkah? Apa kau mau membantuku? Sungguh? Ya, aku berjanji kepadamu. Terima kasih, Yuki. Aku akan sangat senang sekali. Tapi aku tidak tahu di mana jenazah aku dikubur. Jadi kita harus mencarinya. Maaf kalau aku menyusahkanmu, Yuki. Walaupun ini menyedihkan bagiku, tapi demi kebahagiaanmu. Yuki, terima kasih banyak. Iya, Lia. Aku hanya ingin melihatmu bahagia dan bebas. Terima kasih, Yuki. Selalu ada untukku. Aku akan menantikan bantuanmu. Ibuku dan ayahku juga akan sangat berterima kasih kepadamu, Yuki. Aku harus mempersiapkan rencana untuk malam ini. Aku akan menyelinap. Hei Yuki, jangan melamun di kelas. Maaf, Pak. Saya sedikit melamun tadi. Saya tidak akan mengulanginya lagi, Pak. Maafkan saya. Kamu ini jangan ngelamun terus ya di kelas. Hai, Lia. Oh, hai Yuki. Kau memanggilku kan ke sini? Iya Yuki, aku memanggilmu karena mungkin ini akan menjadi terakhir kalinya kita bertemu di sini. Tidak akan seperti ini lagi. Mendengar ucapanmu membuatku tidak bisa menatap wajahmu, Lia. Aku terlalu takut. Aku belum siap untuk kehilanganmu, Lia. Aku sangat... Yuki, Lia, aku mencintaimu, sangat mencintaimu. aku tahu Yuki, aku tahu. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku harap kita bertemu lagi Yuki, menjadi teman. Lia, kau tahu perasaanku kepadamu kan? Kapan kau akan menjawabnya, Lia? Aku akan menjawabnya saat waktunya tiba, Yuki. Kau tidak perlu khawatir. Hiduplah lebih panjang, Yuki. Tidak ada yang berjaga hari ini. Mungkin aman. Sepertinya tidak ada yang berjaga hari ini. Mungkin aman. Yuki, kau
benar-benar akan melakukannya? Ya, aku ingin membebaskanmu dari tempat kotor ini. Ayo, kita berjuang bersama. Aku pasti akan menemukannya, Lia. Yuki, kita hentikan saja. Sepertinya ini mustahil. Aku akan tetap menepati janjiku. Yuki, kau benar-benar ingin melakukan semua ini untuk kebahagiaanku. Terima kasih, Yuki. Kau tenang saja, Lia. Aku pasti akan menemukan tubuhmu secepatnya, agar kau bisa bebas dan keluar dari tempat ini. Aku berjanji, Lia. Terima kasih, Yuki. Pegang tanganku dan kita berjuang sekali lagi, Lia. Hanya ini tempat yang terlihat mencurigakan. Aku akan mencoba menggalinya. Aku akan berusaha lebih keras, Lia. Aku akan menepati janjiku. Aku akan membuatmu tenang di dunia ini, Lia. Lia, tenang saja. Hah? Ini... Itu benar-benar tubuhku. Yuki, kau berhasil. Terima kasih sudah menemukan tubuhku. Ragaku tidak akan pernah berhenti berterima kasih kepadamu. Lia, aku juga senang jika kau bisa bebas. Lia, aku benar-benar mencintaimu selamanya. Tetapi anak kami sudah meninggal dari lama sekali. Kumohon, percayalah kepadaku. Ini keinginan Lia. Dia ingin bebas. Saya mohon, percayalah kepada saya. Ini adalah keinginan terakhir Lia. Aku hanya ingin membantunya. Kumohon. Yuki, kau benar-benar rela melakukan semua ini demi aku. Bangunlah, nak. Kami percaya kepadamu. Iya nak, kami percaya. Jika itu Lia, kami akan percaya kepadamu. Terima kasih banyak. Tolong sekarang ikutlah denganku. Aku ingin kalian melihat tubuh Lia. Walaupun sudah tidak utuh lagi. Aku sangat berterima kasih banyak atas bantuannya. Yuki, aku tidak salah memilihmu. Kau benar-benar pria yang tulus. Yuki, jiwaku akan selalu berterima kasih kepadamu. Terima kasih Yuki, sudah mengusahakan semuanya untuk aku. Terima kasih ya, karena sudah menyelamatkan kakakku. Terima kasih banyak. Kakakku juga pasti akan sangat berterima kasih kepadamu. Ini juga bantuan dari kakakmu. Aku bisa berhasil menemukannya. Kalau kakak masih hidup, dia pasti akan sangat berterima kasih kepadamu. Kasihan sekali gadis itu. Semoga sekarang dia bisa hidup tenang. Oh ya ampun, malang sekali. Ya ampun, gadis yang malang sekali.
Iya, kesaksiannya bilang kalau pembunuh ini adalah kepala sekolah pada saat zaman sekolahnya mendiang. Baik, Pak. Terima kasih atas laporannya. Lia anakku, anak gadisku yang cantik. Ibu merindukanmu. Ibu, ayah, kumohon kalian jangan menangis. Aku sudah tenang sekarang. Ibu, kau jangan menangis. Ibu, aku merindukan kalian. Sangat merindukan kalian. Lia, bagaimana perasaanmu hari ini? Kau pasti sangat senang kan? Kau sudah bebas sekarang. Yuki, aku benar-benar berterima kasih kepadamu. Aku benar-benar sangat senang. Aku juga sangat senang kalau kau senang, Lia. Tapi aku sedih sekali jika harus berpisah denganmu. Yuki, jika ada kehidupan selanjutnya, aku harap kita dipertemukan kembali. Aku mencintaimu, Yuki. Lia! Lia, kau pasti sudah bahagia dan bebas sekarang. Tidur yang damai ya. Lia, aku pamit dulu ya. Aku pergi. Kau tidur yang damai di sana. Kalau kalian suka sama video aku, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye!